Sadayana, emak mau tanya, ada yang suka makan bunga nggak? Aduh, jangan mikir yang macem-macem atuh. Ini mah nggak ada hubungannya sama yang horor-horor. Beberapa bunga teh memang bisa dimakan. Nah, emak kasih tahu deh jenis bunga yang kayaknya sih belum banyak orang yang tahu kalau ternyata bisa dimakan dan rasanya raos pisan. Hari ini pengen mencari sayuran tapi dari bunga. Ayo coba apa ya? Apa bunga apa? Sama. Yaudah kita cari aja yuk ke depan yuk. Kameramen teh mau mundur-mundur terus. Kalau jatuh ke bawah, blum. Aduh kameramen ke bawah. Kena air sih nggak apa-apa, badan sakit. Ayo kamu ngalangin. Kira-kira bunga apa ya? Bukan bunga melati. Apa, Bu? Tahu nggak ini bunga apa? Tuh, biasanya banyak ini. Tuh, udah. Kita cari lagi aja ya. Sabar ya. Ayo, cari lagi yuk. Ada kupu-kupu dapat banyak. Ini teh bunga kangkung. Iya, kangkung yang biasa ditumis itu. Biasanya kan daunnya aja yang dimakan. Nah, ternyata bunganya juga bisa, euy. Ini teh jenis kangkung air. Kangkung yang biasanya ditanam di tempat menyerupai kulah, sawah atau parit. Bentuk bunganya seperti terompet dan ada semburat warna ungu di bagian tengahnya. Nah, biasanya bunga kangkung air ini banyak dijumpai ketika kondisi sawah sedang banjir. Nah, biasanya sayuran bunga ini tuh tumbuh liar di sekitaran sawah-sawah kayak gini nih. Nah, seperti ini bunganya. Ada A. Nih. Ayan. Banyak dong. Harus penuh. Memang beberapa jenis bunga teh bisa dimakan, bahkan memiliki khasiat yang luar biasa hebat. Kelompok bunga yang bisa dimakan ada julukannya. Pakai bahasa Inggris cenah. Bentar, mama inget dulu. Oh, namanya edible flowers. Bunga yang bisa dimakan yang udah banyak dikenal orang adalah bunga telang, bunga melati, dan bunga mawar. Padahal masih banyak lagi jenisnya. Ada bunga viola, dianthus, desi, dan pansi. Bunga-bunga ini bisa diolah jadi kue kering loh. Cakep pisan ya. Jadi sayang ya makannya. Yang paling sering dan banyak dimanfaatkan mah bunga telang. Si ungu ini teh sudah diolah jadi beragam makanan dan minuman. Asal bebas dari pestisida, bunga-bunga ini punya banyak nutrisi. Dari vitamin, serat, dan juga antioksidan. Balik lagi nih ke bunga kangkung. Kalau yang satu ini mah khasiat untuk kesehatannya loba pisan. Bisa mengatasi anemia, menurunkan kadar gula darah, dan menjaga kesehatan mata. Bunga lagi Kamu lagi bunganya. Ternyata di sini ada satu bunga lagi yang emak temukan dan pastinya bisa dimakan. Ini adalah bunga dari tanaman eceng gondok. Tuh warnanya nih, guys. Menggoda banget, cantik. Tapi enggak. Rajeki nomplok ini sih namanya. Dapat dua jenis bunga yang bisa dimakan sekaligus. Bunga eceng gondok juga loba khasiatnya dari meredakan sakit mah, meredakan gatal-gatal, dan mengobati sakit gigi. Nah, kalau udah tahu manfaatnya sebanyak ini, emak jadi nggak sabar pengen buru-buru ngolah jadi masakan yang enak. Udah tuh yuk. Udah cukup nih. Kita ambil secukupnya aja. Aduh. Gusti. Aduh. Nah, ini dia bunganya. Ini dapatin cuma 2 jenis aja, tapi alhamdulillah. Sekarang aku cuci dulu sayurannya, bunga sayurnya. Emak mau tumis 2 jenis bunga ini. Bumbunya teh biasa yang tersedia di dapur.
bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan juga tomat. Kalau bumbunya sudah harum, masukkan bunga kangkung dan bunga eceng gondoknya ya. Supaya rasanya lebih nikmat, emak tambahkan sedikit air. Saus tiram dan penyedap rasa. Wangi pisan euy. Ini dia tumis bunganya udah matang. Ayo, nih. Pokoknya sadayana wajib coba resep ini nih. Bunganya teh terserah, asal yang emak sebutkan tadi jenisnya. Dan ingat, harus bebas dari pestisida ya. Makan di pinggir sawah sambil menikmati udara sejuk khas pedesaan. Bener-bener nikmat Tuhan mana lagi yang emak dustakan. Sadayana, hari ini emak udah punya janji sama tetangga emak, Wak Ici. Emak janji untuk bantuin panen kacang tanah di kebun miliknya. Makanya setelah selesai beres-beres rumah, sok weh, emak langsung meluncur ke kebunnya. Assalamualaikum Wak Ici. Waalaikumsalam. Iya, Isinya bagus-bagus. Bagus, ini udah tua tuh. Udah cukupan untuk dipanen ya? Panen, iya. Tenang Wak Ici, emak sekalian bawa Adani untuk bala bantuan. Ini udah berapa bulan, Wak? Ya kalau dipanen 3 bulan. 3 bulan. Jadi ini udah waktunya untuk dipanen sekarang. Ya, kacang tanah teh sudah bisa dipanen mulai dari usia tanaman 80 sampai 100 hari. Wow. Biasanya ditandai dengan daun-daunnya yang sudah menguning dan kering. Dan ingat ya, jangan terlambat manennya atau nanti keluar kecambahnya. Jadi kalau nanam kacang itu, kalau udah siap panen, terus nggak dipanen, favoritnya ibu yang ngobrol. Nah, nantinya kan jadi toge. Nah, seperti ini toge itu. Toge ini nanti dia tumbuh lagi jadi daun kacang kayak gini. Tapi panennya berbuahnya tuh nggak bagus, cuma beberapa biji aja. Soalnya udah nggak terawat dia. Apalagi sekarang lagi musim hujan, harus buru-buru dipanen. Soalnya curah hujan yang tinggi bikin kualitas kacang tanah jadi nggak bagus. Bahkan sampai beresiko kacang tanah gagal dipanen. Gawat atuh. Kacang tanah teh bukan tanaman asli Indonesia, melainkan dari Brazil, Amerika Selatan. Meski begitu, emak dengar-dengar negara kita salah satu penghasil kacang tanah terbesar di dunia loh. Tahu sendiri ya, orang kita mah senang banget ngemil kacang tanah. Apalagi sambil nonton TV. Ayo ngaku-ngaku. Sebagai bahan pangan, beragam makanan dibuat dari kacang tanah. Dari yang cuma direbus, dipanggang, sampai yang diolah jadi cemilan. Seperti ampiang, peye, pokoknya mah loba pisan. Nah, setelah selesai dipanen, sekarang mau pisahin kacang dari pohonnya, dari daunnya kayak gini tuh, contohnya. Dari akar. Dari akar. Akar. Harus dipilih ya? Yang tua. Yang tuanya apa ya? Ini kan bagus. Kalau direbus kan Enak ya? iya. Ada isinya ada ya? Bijinya bagus. Isinya bagus. Kacang tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Di Pangandaran aja harganya berkisar 30.000 per kilogramnya. Kalau yang muda itu paling enak buat di sayur. Contohnya kayak gini yang muda. Juga agak manis kalau yang muda. Itu enak buat di sayur lodeh. Ditambahin sama cabai hijau, enak banget. Nah, kalau yang toge juga bisa di sayur. Toge kalau dimasak tuh agak nyakrek sih. Nyakrek tuh bahasa Indonesia apa ya? Bukan nyakrek, bukan kenyal, bukan. Ada suara kalau dimakan tuh krek gitu. Mak mau lanjut dulu ya, bantu Wak Ici untuk pilih kacang tanah yang udah tua buat dijadiin benih. Ini contoh yang bagus buat benih lagi. Nanti kita jemur dulu ya, Pak. Iya. Dijemur, sehabis kering, dikeluarin dari bijinya. Setelah itu bisa ditandur lagi. Nah, caranya seperti ini. Kacang itu berkulit keras banget. Tuh, beda dari keras banget. Tuh. Ini dijemur, tapi dijemurnya harus dengan
cangkangnya, bukan seperti ini. Kalau udah kering dari cangkangnya, lalu kita keluarkan, dikupas. Setelah itu bisa ditanam lagi kacangnya. Loh, itu daun kacangnya mau dikemanain sama Waici? Wah, mau kemanain itu? Ini Bekas pohon ini buat makanan sapi. makan sapi. Oh, Iya. jadi nggak dibuang, Wak? Makan sapi ya enggak, buat kambing bisa. Ini buat sapi. Oh, jadi Kalau gua masih punya bisa, sapi jadi buat masih bisa sapi. digunain ya, Wak, ya? Iya. Nggak terbuang cuma-cuma. Iya. Ternyata bukan cuma kacangnya, daunnya juga bermanfaat. Bahkan kulit kacang tanahnya pun bermanfaat. Bukan cuma jadi briket maupun kompos ya. Kulit kacang tanah teh bisa diolah jadi sabun loh. Katanya teh di kulit kacang mengandung zat alami antiseptik untuk membersihkan kuman. Cuci tangan pakai sabun dari kulit kacang, mantap pisan. Udah selesai ya, Wak, ya? Udah, Bu. Makasih ya Teh ya. Iya, kami pulang dulu ya, Wak, ya? Ih, ini bawa buat direbus. Ntar dulu. Buat direbus ya. Ini apa, Wak? Bantuin cuma sebentar Tadi ya, kan? Dani mau yang di itu. Udah main, udah misalin buat yang dibakar. Wak, ya udah. Padahal udah mintain ya. Kasih. Sekarang emak mau cuci kacangnya dulu nih. Bersihkan dengan cara seperti ini agar tanah yang menempel bisa rontok. Karena emak nggak bawa bumbu, jadi direbus aja ya kacangnya. Ada nih lagi nyiapin air panasnya tuh. Wah, kayaknya sudah mendidih tuh airnya. Yuk masukkan kacangnya. Sambil nunggu kacang rebusnya empuk, Adani mau bakar kacangnya tuh. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, akhirnya matang juga. Wanginya khas pisan. Si Uwa pengen mukbang bareng buat makan kacang tanah. Udah, Pak, sekarang kita mukbang yuk. Emak tanya nih sama Sadayana, rasanya sama nggak? Kacang tanah yang direbus sama yang dibakar? Berarti bedanya yang dibakar sama yang direbus. Kalau yang dibakar itu ada wangi-wanginya, kecium wangi-wangi asapnya ya. Mungkin terbakar dari kulitnya. Nah, tapi kalau dari rasa manis lebih suka yang direbus. Rasanya kerasa banget. Untuk menikmati enaknya kacang tanah, ternyata cukup direbus dan dibakar aja, euy. Yang penting kan khasiatnya untuk tubuh tetap didapat. Kacang tanah teh kaya protein, bebas kolesterol karena mengandung asam lemak tak jenuh. Oh iya, kaya antioksidan juga, jadi bisa mencegah penyakit kanker dan menjaga kesehatan jantung. Mantap surantap, euy. Ayo, Wak, habiskan atuh kacangnya. Atau udah bosan ya Wak mah makan kacang tanah?